Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran biologi kelas 11. Saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mengisi list presensi di forum belajar kita sebelum kalian mengklik video ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian berdoa masing-masing agar pembelajaran kita berkah dan ilmu yang saya sampaikan lebih mudah kalian terima. Nah, oke, sistem pembelajaran kita hari ini adalah tanya jawab. Bagi kalian yang tidak aktif dalam sesi tanya jawab ini, kalian tidak akan mendapatkan poin. Nah, setiap submateri yang akan saya sampaikan, masing-masing memiliki 3-5 orang penanya. Masing-masing penanya di setiap submateri akan mendapatkan 5 poin. Nah, apakah yang bertanya saja yang akan mendapatkan poin? Tidak. Jadi, bagi kalian yang berhasil menjawab pertanyaan dari teman kalian, kalian juga akan mendapat poin dan kriteria jawaban menjawab dengan benar 100 poin. Dengan kriteria poin menjawab dengan benar 10 poin. Menjawab setengah, kalian akan mendapatkan 5 poin. Jika kalian salah menjawab, kalian tetap akan mendapatkan poin, yaitu 3 sebagai apresiasi karena berani mengungkapkan jawaban. Nah, oke, tanpa basa-basi, silahkan simak pengantar pembelajaran kita hari ini. Setiap saat kita bergerak, baik itu berjalan, mengangkat beban, menulis, dan sebagainya. Nah, kalaupun saat ini kalian sedang rebahan dan gak ngapa-ngapain, gak mungkin kan anggota tubuh kalian itu nggak ada yang bergerak. Bagaimana? Adakah yang setuju dengan pernyataan saya? Jika setuju, kenapa? Dan jika tidak setuju juga, kenapa? Kemukakan alasan kalian. Nah, bagaimana? Ada atau tidak ada yang bergerak saat kalian tidak melakukan apapun? Tentu saja ada yang bergerak. Apa saja yang bergerak? Tentu saja jantung yang berdetak dan mata yang berkedip. Mengapa gerakan itu terjadi? Nah, gerakan itu terjadi karena manusia memiliki alat gerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah dapat bergerak. Nah, kira-kira organ apa sajakah yang membentuk sistem gerak pada manusia? Kalian sebutkan. Nah, kemudian apa sajakah yang berperan dalam proses bergerak? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia yang meliputi submateri gerak aktif, gerak pasif, dan kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami dan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia yang meliputi gerak aktif dan gerak pasif. Kemudian, kalian juga mampu memahami kelainan dan gangguan pada sistem gerak yang umum kalian temukan di lingkungan sekitar. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Manusia dan hewan memiliki sistem gerak yang berbeda dengan tumbuhan. Sistem gerak pada manusia dan hewan terdiri atas rangka dan otot. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, sehingga dapat menggerakkan tulang. Oleh karena itu, tulang disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan antara alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Oke, mari kita bahas satu persatu alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada manusia. Oke, yang pertama ada alat gerak pasif. Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang-tulang yang tersusun sedemikian rupa dengan sistem tertentu itu disebut rangka. Nah, berikut penjelasan fungsi dari rangka. Penjelasan yang pertama ada jenis dari tulang. Rangka penyusun tubuh manusia dan hewan vertebrata disebut rangka dalam atau endoskeleton. Berdasarkan jenis tulang, tulang itu dibedakan menjadi 2, tulang rawan dan tulang keras. Nah, setelah jenis dari tulang, kemudian ada bentuk dari tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pendek, tulang pipih, dan tulang pipa. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi dari tulang.
Rangka manusia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular. Oke, selanjutnya ada hubungan antar tulang atau persendian. Persendian adalah bagian dari sistem gerak yang menghubungkan antar tulang, sehingga kita dapat bergerak. Berdasarkan keleluasaan bergeraknya, persendian dibedakan menjadi tiga: sinartosis, amfiortosis, dan diatosis. Sinartosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak dapat bergerak, contohnya pada tulang tengkorak. Amfiortosis atau sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit bergerak, contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Kemudian ada diartosis atau sendi gerak. Nah, berdasarkan arah gerak yang ditimbulkannya, diartosis dapat dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Nah, dari submateri alat gerak pasif yang meliputi penjelasan jenis-jenis tulang, bentuk tulang, klasifikasi tulang, dan persendian, adakah yang ingin kalian tanyakan? Silahkan tulis di kolom komentar forum diskusi kita. Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu alat gerak aktif. Alat gerak aktif terdiri atas berbagai macam otot. Otot memiliki kemampuan berkontraksi, berelaksasi, dan berekstensi. Oke, yang pertama ada macam-macam otot. Berdasarkan jenisnya, otot itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Berikut penjelasan ketiga jenis otot. Oke, selanjutnya ada macam-macam gerak. Otot bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan gerak. Pasangan otot yang bekerja saling menunjang disebut otot sinergis. Contohnya adalah otot pronator teres dan pronator kuadratus. Kemudian, pasangan otot yang melakukan gerakan perlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi disebut otot antagonis. Ada 4 macam jenis otot antagonis yang meliputi ekstensi dan fleksi, abduksi dan aduksi, depresi dan elevasi, dan yang terakhir supinasi dan pronasi. Berikut penjelasannya beserta gambarnya agar lebih jelas kalian pahami. Nah, dari alat gerak aktif yang meliputi penjelasan macam-macam otot dan macam-macam gerak, adakah yang ingin kalian tanyakan? Silahkan komen di forum diskusi. Oke, kita lanjutkan ke submateri yang terakhir, yaitu kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Nah, kelainan dan gangguan pada sistem gerak umumnya paling sering kita jumpai. Berikut penjelasan dari kelainan dan gangguan pada tulang dan otot. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan komen di forum belajar diskusi kita. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Give applause for yourself. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya akan menyimpulkan poin-poin yang ada pada sistem gerak. Oke, sebelum saya menutup pembelajaran, saya mengingatkan kepada kalian untuk mendownload file materi yang tersedia di forum belajar. Oke, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tersedia di forum belajar untuk melatih sejauh mana pemahaman kalian terkait materi sistem gerak pada manusia. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.